Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa tak akan pernah selesai. Gimana kabarnya teman-teman? Teman-teman apa anak-anak? Teman-teman aja Pak. Alhamdulillah. Oh iya. Kabar. Pas saya alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke teman-teman, di sini sebelum kita memulai pertemuan pada hari ini, teman-teman udah saling kenal sebelumnya? Belum. Ini kan saya panggil dari beberapa kelas, jadi mungkin belum pada kenal. Tapi kalau sama Bapak udah ya? Sudah. Kan udah diajar ya. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya perkenalan terlebih dahulu dari masing-masing anak. Silahkan memperkenalkan diri, silahkan untuk sebutkan nama, alamatnya, kemudian alamat, hobi, cita-cita. Ya banyak dong. Karena ini kan lingkupnya lebih kecil dari kelas besar, jadi kita harapannya untuk bisa saling mengenal lagi antara kelas 1 dan kelas lainnya. Seperti itu. Apa aja tadi? Nama, alamat, hobi, cita-cita. Satu lagi visi. Jangan aku. Harus mikir Pak kalau visi nggak punya. Masa nggak punya? Iya. Sesuai yang kalian kan Visi udah itu sama dengan moto bukan Pak? Moto diri ya Pak ya? moto hidup. Oh ya. Ya sama aja, boleh. Ganti Pak. Apa? Apa ya? Jangan visi loh Pak, Apa? susah. Visi misi. Makanan. Makanan kesukaan Oke, aja. Makanan, Oke, visi, Visi. makanan kesukaan, Nama, Terus? alamat, cita-cita, hobi, cita-cita. nama, alamat, hobi, cita-cita, makanan kesukaan. Dah, Pak. makanan, minuman. Oke, baik. Kalau pengennya seperti itu, dimulai dari siapa dulu? Ada yang mau mengajukan diri? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dwi Astuti, biasa dipanggil Dwi. Untuk alamatnya di Banguntapan. Terus hobinya hobinya nonton film. Film apa nih? Film lebih ke action, Pak. Oh, action. Apa film action yang terakhir dilihat atau yang paling berkesan? Apa ya? Apa? Film action yang terakhir itu sih udah lama sebenarnya, tapi baru nonton Karate Kid. Karate Kid itu dari Nah. tahun berapa itu? Karate Kid udah lama banget makanya, tapi baru nonton akhir-akhir. Teman-teman tahu Karate Kid? Pernah Tahu. di TV ada. Ada. Diputar setiap bulan Desember. Tapi sekarang TV nggak ini lagi ya, memutar film ya? Masih Ada? Oh, saya nggak punya TV soalnya. Masih. Oh, Saya masih. selalu menonton. Ya silakan dilanjutkan. Terus apa tadi, hobi, cita-cita ya? Cita-citanya pengen jadi guru. Guru apa kalau boleh tahu? Guru yang tidak melakukan lagi. Guru yang tidak melakukan Guru apa-apa. yang tidak melakukan pembelajaran. Itu ada guru apa? Guru TK. Guru TK loh mengajar anak-anak TK. Tapi tidak mengajar materi kan? Enggak mengajar materi. Guru TK juga ada materinya. Oh, ada materi. Yang Lebih enggak susah karena mengajar mengontrol eksakta. anak gitu loh. Berarti Kalian mengontrol teman kalian sendiri susah kan? Nah, apalagi mengontrol anak kecil. Oh. Seperti itu. Ya, jadi guru pokoknya, Pak. Guru apa? Guru apa? Pengennya kamu guru apa? Jadi guru. Guru BK. Guru BK. Seperti Bapak ini loh. Sama seperti Bapak. mau mencontoh Bapak. Ya. Oke. Makanan favorit bakso. Bakso. Bakso minuman. Minumannya lemon tea. Oh. Kamu asalnya dari mana tadi udah? Banguntapan. Banguntapan. Di Banguntapan ada, kalau nggak salah ada warung bakso yang enak. Emang iya Bapak tahu ya Pak? Saya suka kuliner soalnya. Itu Mbak yang dekat bakso apa sih? Yang dekat Gembira Luka itu Oh, iya. Mbak. Namanya apa? Saya lupa Mbak. Enak itu. Nah, itu mungkin bisa jadi rekomendasi, besok saya bakal ke situ.
Oke, udah. Ini Mbak Dwi, terus selanjutnya siapa? Ada yang Saya berarti ya Pak. Ya. Langsung. Ya, perkenalkan nama saya Nur Aini Wulandari, Ya. biasa dipanggil Wulan. Lalu hobi saya itu menulis cerita. Menulis cerita. Menulis cerita. Jadi emang kan saya itu lagi suka sama idola gitu kan. Nah, terus Idol. lagi zaman-zamannya itu Ah. lagi menulis AU. AU. Ya, AU. Aku Yang Mbak. yang AU itu Alternative Universe. Apa Ya, itu? jadi biasanya itu ada di Twitter, Wattpad ya. Jadi entah itu berbentuk potongan-potongan penggalan-penggalan chat ataupun cerita-cerita fiksi yang ada di Wattpad. Itu termasuk namanya AU. Berarti itu bisa dipromosikan kemana gitu atau dipublikasikan? Enggak sih Pak, soalnya kan bentuknya FF ya, fanfiction. Sebenarnya Oh. fanfiction itu nggak boleh diperjualbelikan Pak, karena kan mengandung hak cipta dari nama. Jadi kalau misalnya saya itu kan masih menggunakan nama idol yang saya suka kan Pak. Nah itu tidak bisa dijual belikan, soalnya kan ada hak cipta namanya. Oh. Gitu. Jadi cuma suka nama aja. itu misalnya idol, jadi hak Ya. cipta tersendiri. Iya kan, iya kalau idol itu Oh. mempunyai hak cipta. Semisal Mbak Dwi jadi artis, Oh. terus Mbak Dwi itu kan punya hak milik, hak milik perusahaan, jadi nggak bisa semena-mena kita pakai untuk diperjualbelikan. Jadi cuma suka-suka aja, terus banyak yang nge-like gitu, jadi seneng sendiri gitu. Tapi menarik ini kan jadi hobi baru menulis apa? AU, AU, Alternative ya. Universe. Dimana Iya, fiktif. ya dimana teman-teman yang biasanya itu kayak mayoritas dari kalian seumuran kalian menulis di Twitter dosambat gitu kan? Biasanya Ya, sambat itu apa dalam bahasa in Indonesian Iya. mengeluh Ya, seperti itu. terus itu hobi, terus cita-citanya itu suka berubah-ubah Pak. Oh begitu. Iya. Ada ya orang kayak gini. Ada. Cita-cita bisa berubah-ubah. Iya, Oh iya. tergantung tahun. Kalau sekarang itu lagi pingin itu Pak, saya itu pengen masuk kehutanan. Masuk hutan. Kehutanan, nggak Nah. masuk kuliahnya di kehutanan, jadi nanti bekerjanya di sana gitu. Kenapa alasannya kehutanan Nggak atau tahu kan, suka hutan? sebenarnya nggak yang suka hutan, suka pecinta alam gitu Alam. bukan Pak. Cuman kan kalau ke rumah Mbah itu ngelewatin kayak hutan-hutan apa itu perhutani gitu. Terus ada juga ini loh Pak, saya itu kan rumahnya Mbah itu di Gunung Kidul kan Pak. Lewatin yang ke ya. hutannya UGM. Kadang mahasiswa itu pada belajar di situ kayak asik gitu Pak, nggak tahu neliti apa gitu, tapi biasanya di tepi jalan itu kelihatan. Yang penting asik aja gitu. Iya, yang kelihatannya. penting kayaknya asik aja gitu Pak. Oke, terus itu udah apa tadi? Terus makanan. Makanan. Saya itu suka magelangan. Magelangan. Nasi sama nasi goreng dicampur. Kenapa suka Magelangan? Ya gak tahu, suka aja gitu, kayak rasanya enak gitu. Sama aja kayak apa? Karbo semua. Karbo. Iya, Mie campur. tapi enak. Ya jangan banyak-banyak makannya. Unik-unik ya di sini ya. Terus selanjutnya? Oke, perkenalkan nama saya Nur Aisyah Asari, panggil aja Sari ya. Sari. Iya, Sari. Iya. Terus tadi saya rumahnya itu di Gamelan. Di mana? Rumahnya di Gamelan. Gamelan itu daerah mana? Kalau teman-teman belum pada tahu ini. Deket Banguntapan juga. Oh, dan Banguntapan juga. Bantul. Oh, Bantul. Sleman. Sleman. Iya. Terus apa lagi? Hobi. Hobi saya main musik. Oh, apa main musik alatnya? Gitar sih biasanya. Bisa gitar. Iya. Oh, gitu. Iya. Luar biasa. Punya bakat tersendiri. Ya. Soalnya biasanya saya sering itu nyanyi-nyanyi bareng sama kakak di rumah. Kakak suka musik juga. Iya, Basking ya namanya kalau nyanyi bareng. Apa namanya? Apa basking itu loh? Basking. Basking apa? Saya baru tahu ini. Baru dengar UI. Ah bukan. Yang itu loh yang biasanya di jalanan itu namanya apa? Oh, Yang ngamen. Iya, ngamen. Yang pakai salon itu. Jamming. Jam ada istilahnya kalau Iya, musik jamming tahu. Nah,
Basking itu baru dengar saya. Kamu nggak tahu sih karena Nggak tahu. Battle gitu tahu saya. Oh, battle battle dance ya, gitu battle. ya. Iya mungkin, tapi juga saya nggak tahu. Cita-citanya saya pengen jadi pramugari. Wah, cocok sih. Cocok sih, Tinggi 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 ya. Ya. Terus apalagi makanan kesukaannya itu balado kentang buatan ibu. Balado kentang. Iya. Itu dicemilin biasanya ya. Enggak. Enggak. Dipakai nasi. Dipakai nasi. Balado Karena ada kentang. suka Ada yang Mustafa nggak sih beda? Iya mirip kayak Mustafa. tapi kan Mustafa Mustafa bukan nama ya? Mustafa juga Mustafa bukan nama itu kayak makanan yang kecil-kecil itu bukan sih? Ya. Mustafa, baru tahu. Mustafa. Mustafa. Mustafa kayak lagu ya. Ada lagu namanya Mustafa. Udah. Oke, lanjut selanjutnya. Oke, teman-teman, nama saya Rana Mahendra Tunggal Dewi. Teman-teman bisa panggil saya Dewi aja, karena banyak banget nama Rana kan. Saya tinggalnya di sini deket alun-alun Kidul. Di dalamnya, Enggak, Alun-alunnya. banyak kayak di pinggir-pinggirnya gitu loh. pinggir jalan. Iya, kan ada rumah di situ Pak, tuh Iya, kan? terus? Di situ. Jadi nanti kalau teman-teman ini mau main, bilang saya, nanti chat aja gitu kan. Dewi aku lagi di sini nih, gitu. Nanti saya samperin. Terus apa lagi tadi? Hobi. Oh iya. Hobinya apa? Hobinya sih traveling Pak. Traveling kemana? Terakhir paling seneng traveling kemana? Tuh ke Parangtritis. Traveling paling jauh. Traveling paling jauh kemana sih? Iya, ke Solo. Saya naik KRL sendirian Pak, tuh ke Solo. Tapi habis itu pulang lagi ke Jogja. Sendirian. Hmm. Solo masih dekat loh. Di sini ada yang rumah saudara di Solo gitu? Nggak ada? ada. Ada. Dekat kan ya dari Jogja ya? Ya kan KRL perjalanan jarak dekat Pak, cuma 1 jam. Makanya itu belum jauh-jauh amat. Harus Iya. jauh lagi. Iya sih Pak, tapi bisa aja deh kalau punya teman lebih banyak lagi. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Cita-cita. Oh iya. Cita-cita. Cita-cita saya sih pengennya jadi ini sih, apa namanya? Pengennya naik kapal kayak gitu. Jadi cita-cita saya sih sebenarnya jadi impian ya. Berarti cita-citanya mewah ya, mahal. Naik kapal. Naik kapal Mesir ya. Iya. Wow. Semoga menjadi orang kaya. Oh iya, berarti ya cita-cita saya orang kaya yang punya banyak duit. Jadi istri sultan. Oh iya kan orang kaya jadi tetap aja. Sultan Andara. Oke, sudah semuanya? Sudah. Apa? Ada lagi? Enggak, tadi bakal jadi Sultan Andara. Oke, baik. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan pembahasan, akan membahas terkait dengan bullying. Teman-teman mungkin sudah pernah mendengar apa itu bullying? Apa? Satu, angkat tangan, silakan untuk menjelaskan, menjawab ya. Bullying itu lebih ke entah itu kekerasan fisik atau non fisik Pak. Jadi bisa dalam bentuk pemukul atau juga dengan berbicara. Oke, itu bentuknya. Atau bisa juga di media sosial. Oke, satu pendapat satu orang, satu lagi. Selanjutnya ya. Menurut kamu sendiri deh, secara sederhana, bullying itu apa menurut kamu? Menurut saya tuh bully satu kata aja ya Pak ya, kayak pemaksaan sih Pak. Kenapa pemaksaan? Kan kita tuh nggak mau nih, tapi dipaksa harus melakukan seperti misalnya dibully harus disuruh membeli apa kayak gitu kan, itu termasuk pembulian kan Pak. Disuruh-suruh gitu. Nah itu kan menurut saya sudah pembulian dan itu masuk paksaan karena kan kita nggak mau. Oke, baik. Kata Mbak Rana tadi disuruh-suruh, suruh beli-beli, pemaksaan itu bagian dari bullying. Terus kalau menurut Mbak Dwi sendiri apa? Oh iya. Ngalamun ini kurang fokus. Aku tahu. Apa menurut kamu bullying sendiri apa? Apa itu yang biasanya di gitu. Itu bullying. Apa ini? Yang bullying gitu loh, yang kayak misal didorong gitu apa Dirundung, perundungan. Ya sama aja ini halnya kayak perundungan. Tapi menurut kamu sendiri perundungan atau bully itu secara sederhana apa menurut kamu? Perbuatan tidak mengenakan sih, yang Menjelek. lebih ke merendahkan. Merendahkan. Iya. Jadi kayak misal apa namanya, dengan kata-kata bisa body shaming, atau misal dengan perbuatan yo dengan cara misal apa
memojokkan, mendorong Hmm. ataupun membuat korbannya tidak nyaman seperti itu, Pak. Memojokkan, membuat korbannya tidak nyaman, salah satu yang merupakan dari bullying menurut Mbak Dwi. Kemudian yang satunya lagi, menurut Mbak Ais apa? Kalau Menurut kamu bullying itu sendiri apa? bullying itu seperti kayak penindasan sih Pak. Penindasan. Kayak yang dibilang Mbak Ratna kayak misal nih seseorang kan kayak terlihat lemah gitu Mm-mm. Pak. Terus yang berkuasa nih kayak menindas si yang lemah itu kayak gitu, Pak. Berarti ini faktor yang kuat yang menang. Iya. Oh, seperti itu. Oke, baik. Teman-teman, kita akan bahas bullying ini lebih lanjut, tapi mungkin masih pada fokus nggak sih? Masih Pak. Masih pada semangat? Masih. Sedikit ngantuk, Pak. Oke, sedikit. Ada yang sedikit ngantuk, ada Iya. yang udah nguap kayaknya. Oke, untuk masuk ke sesi selanjutnya, kali ini Bapak akan membuat games, yang mana itu melatih sebagian dari konsentrasi kalian itu sendiri. Gamesnya di sini, silakan kalian berpasangan karena ini cuma ada segini ya. Silakan untuk berpasangan masing-masing. Silakan untuk mengepalkan tangannya. di depan. Di sini boleh ya, di depan. Dengan samping-sampingnya, bukan dengan depan-depannya. Silakan mengepalkan tangannya dan ditaruh berselingan Oh, gini. dengan yang lain. Gini toh? Boleh mungkin diangkat lagi? Ya. Sudah seperti itu? Sudah ya? Jika Pak Isna nanti bilang up, tangan yang paling bawah sendiri silakan untuk naik ke atas sendiri. Oh, Paham? ya. Paham? Paham. 1, 2, 3, saya instruksikan untuk up, up, up. Oke, paham ya sampai sini ya? Paham. Kemudian satu lagi, jangan pindah dulu. Ini ada instruksi lagi, satunya itu down. Kalau down, Kalau down, tangan yang paling bawah sendiri silakan untuk turun. nah paling atas. Paling atas sendiri silakan untuk turun. Paham? Oh ya. 1, 2, 3, down. Secara cepat ini ya. Ya, Pak. Down. Down. Berarti harus tinggi. Angkat lagi. Oke. Konsentrasi Terlalu dekat. Ini kurang. Sudah siap? Sudah. Mungkin lebih ke atas lagi biar lebih ini. Iya, Down. Down turun. Down. Up. Down. Up. Down. 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 Oke, paham ya? Ada 2 instruksi. Satu lagi, saya kasih instruksi. Satu lagi instruksi namanya boom. Itu gimana? Jadi kalau boom, silakan tangan yang paling bawah sendiri menghentakkan tangan paling atas secara keras. Waduh. Bisa. Oh. Seperti itu. Tapi silakan untuk tangan yang paling atas sendiri untuk menghindar. Oh. Secara cepat biar tidak terkena. Ya, Paham? Paham, paham. Paham, Pak. Bum dulu contohnya coba. Boom. Bukan. Pakai tenaga dalam. Bu, yang paling bawah sendiri menghentakkan itu. Paham ya? Aku yang paling atas Pak. Ya. Yuk, sekali lagi yuk. Sudah? Down. Down. Up. Up. Boom. Oke. Sepertinya sudah konsentrasinya sudah semangat lagi. Ya. Sudah siap untuk memasuki tahap yang selanjutnya? Sudah. Oke, kalau sudah siap, di sini tadi kita sudah membahas terkait bullying itu sendiri. Bullying itu ada apa aja sih menurut kalian? Angkat tangan. Ya, silakan. Bullying verbal, Verbal? sama fisik. Verbal sama fisik. Iya. Verbal non verbal berarti. Verbal non verbal. Apalagi? Yang di internet, Pak. Iya. Iya, itu. Cyberbullying. Oh, ya, cyberbullying. cyberbullying. Terus Ya. apa lagi? Relationship. Relationship, Ya, pertemanan. pertemanan. Ya. Terus sama satu lagi. Kayak kalau bullying tentang itu loh, Apa? kayak yang pornografi gitu bisa nggak? Bukan ya? Itu masuknya cyber juga. Cyber juga ya. Oke, Pak Isna di sini sudah menampilkan, kelihatan kayak Kelihatan, Bapak. beberapa saya jelaskan secara singkat di sini. Ada beberapa jenis
bully, yaitu verbal, sosial, fisik, dan yang ini ada cyber juga, di mana fisik itu tadi apa, memukul seperti itu, sosial kayak menggosip, contohnya verbal yaitu menghina, cyber apa tadi, Di internet, sosial media. internet, sosial media. Saya sudah membuat beberapa pertanyaan di sini. Silahkan masing-masing dari kalian untuk mengambil satu pertanyaan. Bebas, Pak. Bebas. Bareng kok ada yang kebalik. Ya nggak apa-apa. Bareng. Sudah? Saya sudah menjelaskan tadi bagian dari bullying itu apa saja, ya. Ada apa aja tadi bagian dari bullying? Sosial, Fisik, verbal, verbal, cyber. dan cyber. Masing-masing dari 4 itu kalian sudah paham semuanya? Kurang lebihnya? Lebihnya kurang paham. lebihnya. Tadi kalau fisik kan berupa pukulan. Betul? Kalau ada sosial itu berupa gitu apa omong-omongan, Bisik-bisikan, gosip. Lalu verbal itu tadi lebih ke Hinaan. hinaan yang langsung, jadi perkataan yang dilontarkan langsung, sama cyber yang menggunakan. Dari secara keseluruhan proses bullying itu, apa sih yang dampak yang diakibatkan dari bullying itu sendiri menurut kalian? Korbannya jadi takut, Pak. Takut pasti. Kemudian trauma, apalagi Kena mental. kena mental nih bos gitu. Jadi turun Prestasi jadi turun karena apa? karena tertekan, Pak. Tertekan karena nggak mau sekolah. Iya. Beberapa anak memang saya temui itu ketika perundungan kasus seperti itu, misalnya kebanyakan sih fisik, karena mungkin fisiknya berbeda dari yang lain, terus diceng-cengin seperti itu, akhirnya tidak masuk sekolah beberapa waktu. Pak, berarti ejek-ejekan itu termasuk bully ya, Pak? Ejek-ejekan itu termasuk bullying juga. Yang menyakitkan hati terutama ejek-ejekan biasanya kan gitu. Biasanya apa yang ejek-ejekan yang paling paling banyak gitu di kalangan anak-anak? Tuh, Pak, sama ini apa namanya kalau diejek nih, Pak, manggilnya pakai nama orang tua. Nama Pak. orang tua paling banyak. Anak laki-laki, Pak, biasanya sampai sekarang suka gitu. Apa? Iya, itu ejek-ejekan Ejek-ejekan nama orang tua. Menurut kalian itu mengenakan didengar atau enggak? Enggak. Kenapa? Ya, masa orang Tidak tua. sopan. Tidak sopan, betul. Ada lagi? Enggak, udah itu. Oke. Kalian tadi sudah ambil beberapa pertanyaan dari yang tuliskan sama Bapak. Kemudian silahkan untuk dibacakan secara keras dan menjelaskan menurut pendapat kalian sendiri dari pertanyaan tersebut. Silahkan dideskripsikan menurut pemahaman kalian sendiri. Silahkan mulai dari siapa dulu yang bersedia. Silahkan Mbak Dwi. Iya, sebentar. Dicek dulu nggak videonya. Ini mendapatkan, Mas, Berapa menit? mendapatkan kan? Ya, Iya. benar. Berapa? 2339. Iya benar. Benar. Yaitu 20 Oke. pas 43. Emang Tadi harus 40 menit ya? Ya enggak, 40 lah, tapi kurang dikit. Sudah? Ini udah. Mas. 3, 2. Saya Pak, di sini untuk pertanyaannya, sikap terpuji apa saja yang harus dimiliki seseorang untuk menghindari perilaku bullying? Ya. Yang pertama, tegas. Jadi kalau memang ada perilaku bullying, kita harus tegas. Pertama, menolak dulu, bahwa kita menunjukkan kalau kita kuat. Kalau kita menunjukkan kita lemah, maka semakin akan ditindas terus. Nah, kita harus tegas dan sebisa mungkin menghindar. Kalau memang menghindar masih terkena itu, terus melawan. Apabila memang melawan masih belum bisa, baru kita melaporkan bisa ke guru, ke orang tua. Tapi setidaknya kita ada pertahanan terlebih dahulu. Jadi jangan, kalau menurut saya, kalau langsung lapor, kayak kesannya kita nggak ada perlawanan, dan malah nanti semakin diejek, apaan sih kamu, dikit-dikit lapor Dikit-dikit lapor. gitu. Jadi setidaknya ada perlawanan terlebih dahulu, bahwa menunjukkan aku bisa loh,
buat ngelawan kalian, aku juga nggak selemah itu gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Ada yang mau menambahkan dari pertanyaan Mbak Dwi? Sikap terpuji Sikap terpuji untuk apa menghindari untuk bullying. menghindari bullying? Teman-teman ada yang mau menambahkan? Kalau saya sih hampir sama seperti Mbak Dwi sih Pak, kayak karena biasanya orang yang ngebully itu kan kayak memandang rendah kita, kayak menyepelekan kita kan, Menyepelekan. jadi kita harus berani untuk melawan kayak gitu. Intinya dari pertanyaan ini harus berani untuk speak up. Iya. Iya. Ya, jangan hanya dibully satu kelas itu diam saja terus akhirnya nangis sendiri di pojokan gitu kan. Kebanyakan dari teman-teman yang tidak berani untuk speak up seperti itu. Oke, selanjutnya silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya yang mau menjawab. Saya ini, Ya, boleh. Apa saja dampak bullying terhadap korbannya? Kalau ini dampaknya tadi sudah dibahas kan Pak, yang tadi itu yang kayak kesehatan mentalnya jadi terganggu. Kesehatan mental terganggu, Terus terus tadi kemudian trauma. trauma. Terus memandang dirinya itu rendah Pak biasanya. Korban itu memandang dirinya itu tidak berharga. Jadi Jadi insecure. insinyur. Iya Pak. Insecure. Insecure itu nanti berpengaruh ke apa? Berpengaruh lagi ya ke pikiran, ke mental juga kebanyakan. Jadi memang dampak dari Iya. bullying ini sendiri memang sangat mengkhawatirkan, menakutkan seperti itu. Oke, selanjutnya. ya Pak. Jika kamu mendapatkan perilaku bullying, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin kalau saya pribadi kalau saya mendapatkan ini, saya akan melawan dulu deh Pak. Kan kan kita nih sama-sama manusia ya, masa ya dibully-bully gitu kan. Cara melawannya bagaimana? Ya, Ketika tindakan bullying seperti ya itu. saya marah dong Pak. Saya marah dulu lah, saya ikut-ikut. Kalau misalnya saya didorong, saya dorong lagi lah. Apakah ketika kamu menanggapi dengan cara marah akan selesai masalahnya atau malah tambah di bully? Menarik ini. Ya mungkin akan tambah dibully sih Pak. Tapi kan setidaknya saya udah punya keberanian gitu loh Pak. Gitu. Tapi kalau misalnya saya tambah dibully ya saya lapor aja ke Bapak. Gitu Pak. Jadi yang paling inti dari ketika kita dibully kayak gitu, berani untuk ngomong, berani untuk speak up, Ya. sama kayak tadi kan. Oke. Ada mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan? Tadi pertanyaannya apa? Kalau jika kamu mendapatkan perilaku bullying, apa yang akan kamu lakukan? Belum pernah dibully sih. Belum pernah dibully, Jangan tapi membuli. Enggak, tenang Pak, saya bukan tim pembuli. Apa yang akan kamu lakukan ketika di posisi itu? Akan Kebanyakan orang dari teman-teman ya seumuran kalian memang belum punya keberanian yang lebih untuk bisa speak up seperti itu. saya Nangis, juga Pak. akan diem Nah, awalnya gitu Pak. Kayaknya kalau saya nangis Pak. kan banyak nangisnya. Tapi apakah kalau nangis terus-terusan itu menyelesaikan semuanya? Tidak. Tidak. Tadi marah juga tidak. Marah juga tidak sebenarnya. Apa ya? Apa mungkin dari Mbak Ais? Ada? Sebelumnya tapi saya pernah melihat video gitu kan Pak di YouTube. Ya. Nah caranya itu kayak kita misalnya kita dibully, misal diejek, nah kita tuh membalasnya dengan sebuah pujian seperti itu Pak. Nanti sampai akhirnya si pembulinya itu kayak nggak bisa apalagi nih yang mau diomongin, karena kita selalu membaliknya dengan kata-kata yang baik seperti itu. Jadi nanti mereka akan capek sendiri Iya. seperti itu. Kayak gitu Pak. Kalau yang saya lihat di YouTube Pak. Berarti kita harus sabar. Iya sabar ya benar. Sabar. Masa Siap. habis diejek terus kita, ih kamu cantik sekali. Terus bilang gitu Iya, enggak gitu juga. Tapi harus sesuai dengan porsinya, jangan melebih-lebihkan. Benar. Tapi biasanya ya Pak, kalau orang yang udah sekalinya bully, mau kita ngapain, misalnya yang terbully itu mau ngapain, mau melawan atau gimana, Tetap pasti aja. tetap mereka itu nggak tahu gimana, emang entah karena dendam atau gimana, Iya, itu iri mungkin kali ya, Mbak, iri ya. atau gimana. Jadi walaupun udah dilawan atau udah diomongin baik-baik, kadang kan
misal yang Mbak A dibully kan, terus temennya Mbak B udah bilang ke si pembuli, bukannya malah mereda tapi tambah dibully ya gitu. Katanya ya itu tadi apa, wadulan apa tadi? Iya, iya. Aduan. Memang kebanyakan dari kasus bully itu seperti itu. Jadi bagaimana kita bukan nutup mulut mereka, kan yang bully mesti banyak sekali. Nggak cuma 1-2 orang, mesti banyak. Jadi bagaimana kita bukan menutup mulut mereka tapi menutup kuping kita, gitu kan? Jadi kita sendiri yang nge-treatment diri kita untuk menerima seperti itu tuh kayak gimana? Paham nggak? Tapi masih susah. Tapi susah. Ya itu makanya pelan-pelan. Iya sih Pak. Memang kalau menghadapi kasus seperti ini tidak bisa langsung instan. Gitu ya. Ya, Oke, selanjutnya terakhir. yang terakhir ya Pak. Jika kamu menyaksikan teman mengalami tindakan bullying, apa yang kamu lakukan? Kalau saya yang pertama itu membelanya Pak. Membela. Ya membela. Terus Terus kayak menasehatin si yang pembulinya, kalau misalnya kamu diejekin, bu jangan kayak gitu kan nggak baik. Terus kalau misalnya udah parah nih Pak, saya bakal lapor ke guru. ada lagi yang mau menambahkan? Sama sih ya? Kak. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bullying. Sekarang saya mau menyajikan sebuah tontonan video berkaitan dengan bullying. Yang ini pemerannya nanti luar biasa sekali. Filmnya berjudul Bangkit. Kalian tahu sendiri settingnya ini di mana? Zaman berkembang begitu pesat, tak ada yang bisa menghentikannya. Dulu pulang sekolah bersepeda bersama-sama. Sekarang siang Mbak, dengan Mbak Putari ya? Oh iya Mas. Ya, silakan dipakai dulu ya helmnya. Dan dulu pulang sekolah bercerita, bercanda, dan tertawa. Sekarang Yuk kita foto. Yuk. Yoga, 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 bangun nak, sudah siang, nanti kamu terlambat berangkat sekolahnya.
Ini kok cuma 36 ya? Hai Tar, aku mau kasih kamu ini. Semoga kamu suka. Siap. Juga dibully, Pak. Assalamualaikum. Kayaknya nggak ada orang deh Pak. Ada suara apa itu? Di atas. Oke, Nggak diterusin Pak. Iya, Sedikit lagi loh Pak. sedikit lagi. oh terusin. Endingnya gimana Pak? Mari tenangkan dirimu, Nak. Masih ada saya di sini yang peduli sama kamu. Hidupmu bukan diakhiri seperti ini. Perjalanan hidupmu masih panjang dan yang harus digapai. Ayo kamu seperti dulu lagi. Kamu yang dulu berprestasi. Jangan patah hati dan terpuruk karena dibully. Masih banyak orang yang peduli sama kamu. Ayo semangat lagi, Nak. Yo. Hei, kamu nggak apa-apa kan? Ayo bangun, malah ngelamun. Apa karena kemajuan zaman memudahkan kehidupan, tapi kadang membuat jadi berlebihan. Banyak orang yang kurang sopan, tak menggunakan perasaan, hanya memikirkan kesenangan, dan akhirnya orang lain yang menjadi korban cacian. Ya, kita tadi sudah melihat beberapa tayangan terkait dengan bullying. Ini termasuk bullying apa? Cyber. Cyberbullying karena Karena Di media sosial tadi. Pak. Karena Nggak sih ya, bullyingnya di media sosial. Masalahnya apa? kan ditolak, Diputusin. entah Iya, ditolak ditolak. cintanya atau gimana, kurang paham Pak. Soalnya kan yang di post foto muka. Oh gitu. Iya. Tadi secara alur paham lah ya. Iya, paham. Jadi untuk hari ini silahkan kalian menuliskan tulisan reflektif kalian terkait apa yang sudah kalian lihat tadi, apa yang sudah kalian tonton terkait dengan bullying, cyberbullying. Silakan ini nanti dikerjakan di rumah saja. Oh, ya Pak. Karena waktunya sudah mau habis. Silakan ini dikerjakan di rumah dan dikumpulkan nanti pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Ya, baik Bapak. Ada pertanyaan sejauh ini? Saya ada Pak. Ya, gimana? Itu kan tadi di video itu kan teman-temannya itu pada kayak ngata-ngatain juga kan Pak. Habis itu apakah ada kelanjutannya, maksudnya kan anaknya itu kan cuman yang di kamu ayo berubah kamu kan yang dulu berprestasi gitu, apakah yang pelakunya tidak diberikan jera gitu, efek jera atau Ini hanya dari sudut pandang yang dibully saja. Karena memang ini kaitannya dengan yang dibully, bagaimana prosesnya dia dibully sampai depresi, sampai akhirnya mau gantung diri tadi kan? Iya, Itu Pak. gara-gara cyberbullying seperti itu. Ini hanya dari sudut pandang si yang dibully saja. Bagaimana survive-nya, kalau tidak ada yang nolong seperti itu. Paham ya sampai sini? Oke, kalau langsung kalian sudah paham, karena waktunya juga sudah habis bertepatan dengan waktu, kita akhiri proses bimbingan kelompok pada hari ini. Ada pertanyaan? Tidak? Tidak? Oke. Karena tidak ada pertanyaan, saya akhiri
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.